Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hadir untuk bisa mempresentasikan mata kuliah saya yaitu Ushul Fiqih dengan tema masalah mursalah. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan secara rinci dan ringkas. Insyaallah. Semoga ilmu yang saya jabarkan manfaat. Amin. Baik, di sini rumusan masalahnya yaitu isinya ya 1. Apa maksud masalah mursalah? Yang kedua, bentuk masalah mursalah. Yang ketiga, contoh masalah mursalah. Yang keempat, kedudukan dan kehujahan masalah mursalah. Maksud masalah mursalah. Masalah mursalah menurut bahasa terdiri dari 2 term kata, yaitu maslahah dan mursalah. Term pertama, kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab, yakni solaha yasluhu, menjadi sulhan atau maslahatan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan al-istilah, yang artinya mencari yang baik, thalabul islah. Term kedua, kata mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk sulasi yaitu rosalah, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi arsalah. Secara etimologis artinya terlepas atau dalam arti mutlak yaitu bebas. Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Perpaduan 2 term kata di atas menjadi maslahah mursalah, yang berarti prinsip maslahatan yang dipergunakan untuk menentukan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat. Bentuk-bentuk masalah mursalah. Adapun bentuk-bentuk masalah mursalah menurut Dr. Andes Haji Abdurrahman Dahlan MA dibagi menjadi 3, yaitu 1. Maslahah al-mu'tabarah, yakni maslahah yang terdapat kesaksian syara dalam mengakui keberadaannya. Al-masalah bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam kias karena ia sama dengan al-munasib i'lah yang merupakan al-maslahah dalam pembahasan kias. Jumhur ulama sepakat menyatakan al-maslahah ini merupakan landasan hukum. Contohnya, seperti dalam kasus meminum khamr, hukum atas orang yang meminum keras, arak dan semisalnya dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk yang kedua, maslahah al-mulghah, yakni maslahah yang terdapat kesaksian syara yang membatalkannya. Masalah bentuk kedua ini adalah batil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nas. Contohnya, syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan kasus ini, Al-Laits ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukum berupa puasa 2 bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh Al-Laits tadi bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus ditetapkan secara berurutan. Oleh sebab itu, ulama usul fikih memandang dahulukan puasa 2 bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak, dengan dalil kemaslahatan hukum merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara, sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal. Kemaslahatan semacam ini menurut kesepakatan mereka disebut maslahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam produk hukum. Bentuk-bentuk maslahah yang ketiga. Maslahah yang ketiga ini yaitu maslahah yang tidak terdapat kesaksian syara. Maslahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu pertama, maslahah al-gharibah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam ataupun jenis tindakan syara. Yang kedua, maslahah al-mulaimah, yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara dalam lingkup umum. Contoh maslahah mursalah. Adapun beberapa contoh maslahah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain
1. Sahabat yang mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf alasannya semata-mata karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutuatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu an sengaja menumpahkan susu yang dicampurkan air guna memberikan pelajaran kepada mereka yang berbuat mencampur susu dengan air. Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahah agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Yang keempat, diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdul, bukan yang terbaik. Penolakan akan dibaiat dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudorotan, kerusakan, dan kegoncangan serta kekosongan pemerintah. Yang kelima, apabila uang kas negara mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi pemerintah diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak sampai Baitul Mal mendapatkan masukan uang dan kebutuhan mereka tercukupi. Yang keenam, apabila keadaan serba haram, menggejala, dan melanda di seluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain dan mereka sulit mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat. Yang ketujuh, pencatatan berbagai aktivitas sanksi di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran, dan pengadilan menjadi alasan atau ilat hukum terwujudnya kemaslahatan memelihara dan menjamin hak-hak terutama pada masa modern ini yang telah muncul berbagai masalah muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan. Misalnya, keharusan pencatatan akad nikah, yaitu memakai buku nikah, dan perceraian dilaksanakan di pengadilan agama dibuktikan dengan akta cerai. Kedudukan dan maslahah marsalah dan kehujahannya. Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab usul fikih memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan kehujahannya. Dalam hukum Islam, baik menerima maupun menolak, Imam Malik beserta penganut mazhab Malik adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab mencanangkan dan menyerahkan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujah syariah. Maslahah mursalah juga digunakan di kalangan non-Maliki antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka, maslahah mursalah merupakan induksi dan logika sekumpulan nas, bukan dari nas yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah mursalah itu bersifat qot'i, sekalipun dalam penerapan yang bersifat zanni, yaitu relatif. Adapun pandangan ulama Hanafi, terdapat maslahah mursalah, terdapat pemikiran yang berbeda. Menurut Al-Hamidi, banyak ulama Hanafi tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan maslahah mursalah. Tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsan di kalangan ulama Hanafiyah. Begitu pula pada pandangan ulama Syafi'iyah, ada perbedaan pendapat Al-Amidi dan Ibnu Al-Hajib dalam kitabnya Al-Bidakshi mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan maslahah mursalah karena Imam Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya Ar-Risalah. Namun ulama lain seperti Al-Ghazali menukilkan bahwa Imam Syafi'i pernah menggunakan maslahah mursalah dalam berhujjah, akan tapi Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas. Adapun kalangan ulama menolak penggunaan maslahah mursalah adalah Al-Zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujahan maslahah mursalah. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan tentang hakikat dari maslahah mursalah sebagai produk hukum Islam sebagai berikut. 1. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang
menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara, dan menetapkan hukum apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara tersebut. Tidak ada petunjuk syara secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara yang mengakuinya. Kedua, masalah mursalah merupakan bagian syariat yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebutkan dalam nas secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, masalah mursalah merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa masalah mursalah itu difokuskan terhadap lapangan masalah yang tidak terdapat dalam nas, baik dalam Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu iktibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Yang ketiga, contoh masalah yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain pencatatan berbagai aktivitas transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran, dan pengadilan menjadi alasan atau ilat hukum terwujudnya kemaslahatan, memelihara dan menjamin hak-hak terutama pada masa modern ini, yang telah muncul berbagai masalah muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan. Misalnya, keharusan pencatatan akad nikah harus mempunyai buku nikah, dan perceraian dilaksanakan di pengadilan agama harus dibuktikan dengan akta cerai. Dan juga tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya memprioritaskan keselamatan pribadi dan bersama. Dan inilah referensi ilmu yang saya dapat dari penulis Penghulu KUA Cigalonton kan Kemenak Kabupaten Tasikmalaya, alumnus Pasca Sarjana S2 UIN SGD Bandung Prodi Ahwal Asyaksiyah, pembina Yayasan Al-Istiqomatul Huda Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sekian atas semua yang saya sampaikan. Semoga penyampaian saya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang mau menghargai saya dan mendengarkan saya dalam tontonan YouTube ini. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.